Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh bersyukur bersama-sama. Oleh karena di pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita semua yang ada di Gedung Serbaguna maupun teman-teman, sahabat-sahabat melalui YouTube ataupun Instagram dan juga Zoom. Selamat datang dalam ibadah Safari Park Baptist Fellowship. Kita boleh bersyukur bersama-sama karena Tuhan Allah kita Tuhan yang baik. Mari kita akan bersama-sama terus menjaga protokol kesehatan sehingga sungguh-sungguh kenyamanan di saat kita beribadah bahkan dimanapun kita berada boleh menjadi bagian daripada karya Tuhan untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Sore nanti ada persekutuan safari, saung safari. Silahkan datang jam 5:30. Demikian juga dalam ibadah doa juga ada Kamis di safari, Kamis di sapa pagi hari. Demikian juga dengan embun pagi safari dan Sabtu ceria. Kiranya semua aktivitas yang boleh kita lakukan boleh memuliakan nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya saya mempersilakan untuk bersatu dulu sejenak. Firman Tuhan saat teduh pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 30 ayat 4. Yang berbunyi, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Demikian firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, jadikan aku indah. Kami datang ya Bapa, kami selalu rindu akan berkat-Mu ya Bapa. Kau begitu baik dalam hidup kami, selalu menjaga, melindungi kami. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Ku datang ya Bapa dalam kerinduan-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya untuk-Mu Bapa. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat bersetia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita angkat pujian yang jauh lebih sungguh lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya hanya untuk-Mu Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
turut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ya Bapa, jadikan kami indah di mata-Mu ya Bapa. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan perlindungan-Mu di mana kami bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini untuk memuji, menyembah bersama-sama di tempat ini ya Bapa. Kami akan mulai ibadah kami, bila Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Berkatilah kami ada di tempat ini, bila juga ibadah ini bisa menjadi berkat atas kami. Berkatilah juga teman-teman kami yang tidak berkesempatan hadir untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah doa pada pagi hari ini. Kami ucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian sukacita. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian dengan-Mu Tuhan. Kita tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Dia selalu pegang hidup kita, sepenuh jiwa kita. Kita percaya, kita yakin hanya kepada Yesus Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, tak pernah aku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan, Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Angkat pujian ini tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau selalu pegang Pegang hidupku, hidupku sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan, Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. hanya Kau Tuhan, Hanya Kau Tuhan, sumber
Kita katakan bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia beri hidupku. Kau yang berjaya, Tuhan semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Kita katakan sama-sama bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Hanya kau Tuhan kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, semesta sujud menyembah. Kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan, haleluya. Kita sama-sama kata, Kau yang berjaya, semesta sujud menyembah. Kebangkitanmu, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, katakan Tuhan Rajaku. sorak-sorak bagi Tuhan, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mengangkat pujian tema kita. Kita juga akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Irwanto. Mari kita angkat satu pujian, satukan kami. Satukan kami ya Tuhan. Satukan kami dalam kuasa-Mu, sebab kami ini di mata-Mu bersaudara ya Bapa.
Jadikan kami hati sepikir sesuai kehendak-Mu untuk menyembah Engkau. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. satukan kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu ya Bapa. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. satukan kami ya Bapa. Satu dalam kuasa-Mu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Satu. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan Pendeta Irwanto. Kita akan membaca bersama-sama. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita membacakan ayat ini 1 Tawarik 17 ayat 1 sampai 8. Kaum pria ayat 1 ayat ganjil dan kaum wanita ayat genap. 1 2. Lalu berkatalah Natan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukankah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami?
Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan menyelesaikan hati pikiran kita, tapi sebelumnya mari kita angkat pujian kembali. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Kami mau sujud, menyembah, masuk dalam hadirat-Mu, curahkan rahmat-Mu pada pagi hari ini. Hanya firman-Mu yang tidak pernah berubah ya Bapak. Dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Firman-Mu. firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita akan pujian ini, kusiapkan hatiku Tuhan dari awal lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud menyembah-Mu. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan,
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Hatiku telah siap, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Benar Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu biarlah Engkau yang berkata-kata atas setiap pesan yang Engkau sampaikan kepada kami. Hamba-Mu lemah, tidak sempurna, banyak kesalahan, tapi biarlah Engkau sendiri yang akan menyempurnakan melalui setiap pesan yang akan Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami percayakan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali mencermati tentang kebenaran firman Tuhan di minggu yang kedua ini dari 1 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita boleh merenungkan bersama-sama tentang memberi yang terbaik untuk rumah Tuhan. Nah, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Apa yang kita bayangkan tentang rumah Tuhan? Mari kita mencoba merenungkan tentang makna sebuah rumah Tuhan. Apa yang kita bayangkan? Mungkin kita menyadari bahwa pandangan seseorang tentang rumah Tuhan pastinya akan berbeda-beda. Orang bisa saja menganggap bahwa rumah Tuhan itu bisa bicara tentang fisik, gedung gereja yang ada di tempat ini. Tetapi orang juga bisa memandang bahwa sekumpulan orang-orang yang percaya itu juga rumah Tuhan. Karena setiap orang yang percaya yang didiami oleh Tuhan adalah rumahnya Tuhan. Nah, namun demikian saudara sekalian, mari kita bersama-sama untuk mencoba mencermati bahwa rumah Tuhan yang kita pikirkan sekarang ini bukan bicara tentang sekumpulan orang-orang yang percaya, tetapi memang diperhadapkan kepada satu keadaan di mana kita sedang ada di dalam sebuah rumah, di mana rumah itu menjadi sebuah sarana bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita mencoba melihat ada yang biasa-biasa saja menanggapi keadaan, kondisi rumah Tuhan, ada juga yang memikirkan kondisi rumah Tuhan menjadi baik. Ada rumah Tuhan yang mungkin sangat jelek sekali tetapi sarana penyembahan kehadiran Tuhan begitu luar biasa. Ada rumah Tuhan yang begitu indah, megah, mewah dengan AC dan luar sebagainya, tetapi terkadang orang tidak bisa merasakan apakah itu ada kehadiran Tuhan di dalam rumah Tuhan itu. Memang kembali kepada sebuah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita bersama-sama kembali berbicara tentang rumah Tuhan seperti apa yang disampaikan oleh Daud secara khusus. Bagaimana ketika Tuhan hadir melalui bait Allah yang berjalan bersama-sama dengan orang Israel, melambangkan sebuah kehadiran Tuhan. Bagaimana rumah Tuhan itu bisa melambangkan sebuah kehadiran Tuhan. Sesuatu yang memang sangat sulit ketika kita mencoba untuk merenungkan apa yang dikatakan, apa yang dilihat oleh Daud secara khusus. Ketika kita mencoba melihat di dalam ayat yang pertama, dikatakan setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan ada di bawah tenda-tenda. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau saya mencoba melihat di ensiklopedia masa kini dan mencoba untuk mencari tahu tentang aras, di Indonesia pohon ini dikenal dengan nama pohon aras. Pohon ini diketahui berasal dari wilayah pegunungan Mediterania.
ciri khas dari pohon cedar, yaitu adanya batang dan cabang dalam jumlah yang cukup banyak dan memiliki kayu yang kuat. Mungkin Pak Tony lebih tahu dengan pengalaman-pengalaman dari pohon-pohon yang ditanam. Pohon yang paling berharga dan megah yang disebutkan dalam Alkitab adalah pohon aras di Libanon. Kata Ibrani untuk pohon ini adalah eres. Tinggi pohon ini mencapai 21 sampai 24 meter dengan dahan-dahan yang panjang menjulur ke samping. Dahan-dahan dari satu pohon aras panjangnya 33,8 meter dari ujung ke ujung. Keliling batang beberapa pohon aras adalah 9 sampai 12 meter. Pohon-pohon yang sangat besar ini terus tumbuh selama ratusan tahun. Pohon ini melambangkan kekuatan dan daya tahan serta terkenal karena ketabahannya, kekuatannya. Luar biasa ketika kita bersama-sama melihat aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Sesuatu yang sangat-sangat luar biasa bahwa rumah yang didiami oleh Daud adalah rumah yang kuat, rumah yang hebat, rumah yang mungkin tidak ada karat, tidak ada rayap dan sebagainya karena kekuatan dari pohon aras ini. Namun demikian ketika dia membandingkan saudara sekalian dengan tabut perjanjian Allah yang ada di kemah-kemah, yang ada di padang belantara, akhirnya Daud merasa perlu. Kalau saya saja tinggal di rumah begitu baik, begitu indah, begitu megah, bagaimana tabut perjanjian kok sampai pada berkeliling ke rumah-rumah, ke padang gurun, ke kemah dan sebagainya. Bagaimana saya harus bisa membangun yang jauh lebih indah dibandingkan saya ketika ada di dalam rumah saya. Itulah pemikiran daripada Raja Daud. Walaupun pada akhirnya kita sadar, kita tahu bahwa pada akhirnya yang membangun bukan Daud, tetapi Raja Salomo. Namun ada sesuatu perencanaan, ada suatu impian, ada satu cita-cita bagaimana rumah Tuhan itu bisa dibangun seperti rumah yang ditinggali oleh Daud. Nah saudara sekalian, coba kita renungkan bersama-sama ketika melihat dua gambar ini. Saya mencoba melihat, ya ini impian saya juga ya, saya belum punya rumah, tapi saya ingin punya rumah yang minimalis seperti itu ya. Satu kamar cukup untuk berdua gitu ya, bukan 2x1. Tetapi ini sebuah impian. Tetapi ketika rumah ini yang kita miliki seperti ini, walaupun minimalis seperti ini begitu indah dan saya merasa sangat-sangat luar biasa pandangan kita terhadap rumah ini. Namun ketika kita melihat rumah Tuhan yang ada di samping kiri, apa yang kita bayangkan? Mungkin kita merasa itu biasa-biasa saja, lebih baik rumah saya yang lebih bagus daripada rumah Tuhan. Nah saudara, mungkin ini menjadi pemikiran banyak orang. Tetapi bagaimana dengan Daud begitu hebat dan luar biasa? Saudara, ada sebuah cerita tentang seorang anak berusia 5 tahun namanya Stella. Pada waktu itu dia berjalan bersama dengan ibunya. Lalu pada saat antri, anak ini melihat kalung mutiara. Dia ingin mendapatkan kalung mutiara itu. Lalu dia berkata kepada ibunya, "Bunda, saya mau kalung mutiara itu." Lalu bunda ini melihat harganya 100.000. "Kamu pasti bisa, sebentar lagi kamu akan ulang tahun. Kamu simpan, kamu tabung, pada saat ulang tahun kamu bisa membeli kalung ini." Lalu Stella pulang melihat celengannya, kemudian dia buka, ada 45.000. Wah, masih kurang sedikit. Lalu dengan berbagai upaya dia mengerjakan pekerjaan rumah, membantu mamanya, dan esok harinya dikasih uang belanja, uang makan, uang jajan ya. Banyak sekali, ya lebih daripada cukup. Sampai pada titik seminggu ketika berulang tahun, omanya memberikan angpau 50.000. Dan akhirnya dia pergi ke tempat itu bersama dengan bundanya untuk membeli 100.000. Sangat senang sekali. Stella sangat senang sekali ketika dia harus sekolah minggu, dia memakai kalung itu. Ketika dia sekolah TK Taman Kanak-kanak, dia memakai kalung itu berjalan
berkeliling, kemudian dia bermain-main dengan teman-temannya, dia memakai kalung itu. Ketika tidur semuanya dia pakai kalung itu dengan sangat sukacita dan sangat bangganya. Dia punya seorang ayah yang mengasihi. Setiap kali tidur, ayah ini menceritakan terlebih dahulu sebelum Stella tidur. Ketika ayahnya menceritakan cerita sebelum Stella tidur, ayah ini berkata, "Nak, apakah kamu mengasihi ayah?" Stella berkata, "Iya ayah, Stella mengasihi ayah. Bolehkah ayah minta kalung mutiaramu?" "Jangan ayah, jangan kalung ini. Ayah boleh minta apa saja yang aku punya. Boneka Barbieku, bahkan apapun yang ayah minta aku berikan, tapi jangan kalung ini." Ya sudah, lalu Stella tidur, ayahnya kemudian keluar. Seminggu berikutnya ketika cerita itu selesai, kembali dia mengatakan, "Stella, apakah kamu mengasihi ayah?" "Iya ayah, Stella mengasihi ayah." "Boleh ayah minta kalungmu itu?" "Jangan ayah, ayah boleh ambil semua dari hadiah ulang tahun Stella, tapi jangan kalung ini." Okelah, baiklah. Kemudian Stella tidur. Lalu 2-3 hari kemudian ketika ayahnya mau menceritakan, dia masuk ke kamar Stella. Stella sedang menangis. "Loh, kenapa kamu menangis?" Lalu Stella dengan menangis, dia membuka genggaman tangannya. Dia sampaikan, "Ayah, aku berikan kalung ini untuk ayah. Aku mengasihi ayah." Lalu sang ayah ini membuka satu kotak kecil. "Aku mengasihi kamu. Aku memberikan kalung mutiara yang asli untukmu." Sebuah kesempatan yang indah. Kadang-kadang ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kita. Ketika Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, apakah kita siap untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan? Seringkali sesuatu yang baik yang ada di dalam diri kita, ketika Tuhan meminta untuk kita berikan kepada Tuhan, terkadang sulit kita untuk memberikannya. Kita punya sesuatu yang hebat di dalam diri kita. Kita punya karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita punya talenta, kita punya waktu. Kita punya hal yang hebat dan luar biasa. Tuhan hanya mau ketika kita bersama-sama mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk rumah Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk rumah Tuhan. Tetapi ternyata terkadang kita menolak untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan minta waktu kita, terkadang waktu kita adalah waktu yang sisa yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan minta kita untuk melayani, terkadang kita tidak mau melayani karena keegoisan kita. Seolah-olah kita tidak bisa dan tidak mampu, dan itu terjadi pada masa-masa sekarang ini, apalagi dengan COVID-19, dengan adanya ibadah online. Sangat sulit sekali menemukan orang-orang yang memberikan waktunya untuk Tuhan, memberikan waktunya untuk rumah Tuhan, sarana-sarana bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, melalui apa yang terjadi, yang dialami oleh Daud berkenaan dengan pembangunan bait suci, yang akhirnya Salomo yang akan meneruskannya untuk membangun, kita menyadari bersama-sama bagaimana saudara dan saya, bagaimana Daud bisa memberi yang terbaik untuk rumah Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bisa memberi yang terbaik untuk rumah Tuhan. Ada 3 sifat bagaimana kita bisa memberi yang terbaik. Yang pertama, apakah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Yang kedua, apakah kita memiliki pengalaman rohani yang ajaib bersama dengan Tuhan? Yang ketiga, apakah kita memiliki kuasa yang dahsyat karena Tuhan? Kalau 3 sifat ini ada di dalam diri kita, saya yakin saudara akan memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Kita lihat yang pertama. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan,
Mari kita bersama-sama melihat sifat yang pertama yang dimiliki oleh Daud sehingga Daud bisa memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan dan saudara dan saya bisa memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Maka ayat 1 dan ayat yang kedua adalah dasar daripada kehidupan Daud memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, tetapi tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Lalu berkatalah Natan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Allah menyertai engkau. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita meyakini bersama-sama bagaimana Allah berfirman kepada Daud. Bagaimana Allah berfirman kepada Nabi Natan untuk mengatakan kepada Daud, segala sesuatu yang dikatakan oleh Allah kepada Daud melambangkan sebuah hubungan yang baik dengan Tuhannya. Kita bisa melihat bersama-sama sesuatu sifat yang sangat baik. Bagaimana Daud bisa memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Karena Daud memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika Daud memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tentunya Daud juga memiliki hubungan yang baik dengan hamba Tuhan yang bernama dengan Natan. Hal yang sama yang perlu kita renungkan bersama-sama ketika kita bersama-sama ingin memberi yang terbaik untuk rumah Tuhan, maka yang perlu menjadi koreksi dalam hidup kita. Apakah hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan yang sangat penting? Apakah hubungan dengan Tuhan itu membawa kepedulian saudara dan saya terhadap rumah Tuhan? Apakah hubungan yang baik dengan Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang baik, pekerjaan yang baik? Apakah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hamba Tuhan, sehingga peduli kepada rumah Tuhan, termasuk tentunya ada di dalamnya adalah pekerjaan Tuhan. Mari kita lihat di dalam diri kita. Rasanya ini menjadi bagian yang penting bagi kita. Kalau kita bersama-sama ingin memberi yang terbaik, maka saudara harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan melahirkan sesuatu yang baik yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Untuk rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang kita diami sekarang ini sangat baik. Sangat bagus. Tetapi apakah kita peduli terhadap apa yang sedang kita pikirkan? Bagi apa yang harus kita lakukan di dalam rumah Tuhan ini. Saudara punya talenta. Saudara punya waktu. Saudara punya hati. Kalau hubungan yang baik dengan Tuhan terjadi, maka saudara akan melakukannya. Dengan kerendahan hati demi dan untuk Tuhan dimuliakan melalui rumah Tuhan ini. Kita semua yang ada di tempat ini bisa merasakan kehadiran Tuhan di saat kita beribadah bersama-sama. Sifat yang kedua, saudara. Sifat yang kedua kita bisa melihat di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sini ada kata, katakanlah, ayat yang keempat, katakanlah kepada hamba-hambaku Daud, bukankah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku? Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku. Lalu ayat yang kelima, aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Lalu ayat yang keenam, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada Natan, kemudian Natan menyampaikan kepada Daud, ada hal yang luar biasa. Natan memiliki hubungan, memiliki pengalaman rohani, hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki pengalaman rohani yang ajaib bersama dengan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Natan kepada Daud adalah oleh karena pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan. Dan tentunya ketika kita bersama-sama mencoba untuk mencermati hal ini, bagaimana Natan menyampaikan itu kepada Raja Daud, ada hal yang sangat menarik bahwa Raja Daud juga memiliki pengalaman demi pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan. Kita bisa melihat dalam kitab Mazmur bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir dan sebagainya oleh karena Daud sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga dikatakan selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel? Tidak. Menyampaikan kepada Daud.
Seorang yang diurapi oleh Tuhan. Seorang yang berkenan kepada Tuhan. Seorang yang memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang ajaib bersama dengan Tuhan. Dan tentunya itu menjadi bagian dalam pengalaman kita. Pengalaman rohani menghasilkan kepekaan rohani yang dahsyat untuk Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Ketika saudara dan saya tidak memiliki pengalaman rohani yang ajaib bersama dengan Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara tentu tidak akan pernah melihat bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagaimana Tuhan melepaskan kita, bagaimana Tuhan memelihara hidup kita, bagaimana Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati kehidupan bagi kita, bagaimana Tuhan mencukupi kebutuhan kita, bahkan hal-hal yang luar biasa, yang ajaib, yang Tuhan nyatakan kepada kita adalah sebuah keajaiban yang seharusnya kita merasakannya karena kita punya pengalaman rohani yang ajaib. Pertanyaan kita adalah, apakah kita semua memiliki pengalaman rohani yang ajaib bersama dengan Tuhan kita? Kalau hal itu kita miliki, tentunya saudara dan saya akan memiliki kerinduan untuk memberi yang terbaik bagi rumah Tuhan. Sifat yang ketiga, saudara sekalian, yang perlu menjadi perenungan bagi kita, ayat 7 dan ayat ke-8. Dikatakan, oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Saudara sekalian, ini adalah pengalaman yang ajaib yang Tuhan nyatakan dalam pengalaman rohani Daud. Mengalami sebuah kemenangan demi kemenangan. Tetapi juga ini adalah bagian bagaimana orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yang memiliki pengalaman rohani yang ajaib dengan Tuhan, tentunya juga pasti memiliki kuasa yang dahsyat karena Tuhan. Ketika kita bersama-sama berbicara tentang urapan Daud dari Tuhan menjadi raja umat Israel. Ketika Tuhan mengurapinya, apa yang terjadi? Kuasa Tuhan dinyatakan karena Tuhan. Sehingga Tuhan menyertai Daud di segala tempat. Tuhan menyelenyapkan musuh-musuh Daud. Nama Daud menjadi besar. Hubungan yang baik akan menghasilkan kuasa yang dahsyat dalam hidup orang percaya. Kuasa yang dahsyat akan melahirkan kehidupan memberi yang terbaik untuk rumah Tuhan. Bahkan tentu bagi pekerjaan Tuhan. Apakah kedahsyatan kuasa Tuhan pernah kita rasakan dalam hidup kita? Mari kita bersama-sama merenungkan di saat kita bekerja. Apakah kuasa dahsyat Tuhan kita rasakan di saat kita dalam kehidupan keluarga, terhimpit beban-beban berat dan sebagainya? Apakah kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita? Kalau sampai hari ini kita ada di tempat ini, semua oleh karena kuasa ajaib Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Menjadi satu perenungan bagi kita bersama-sama, saudara sekalian. Daud, walaupun dia tahu rumahnya begitu hebat dan mewah, tetapi sarana untuk pembangunan rumah Tuhan sudah dicanangkan. Jauh lebih baik dibandingkan rumahnya. Rumah Tuhan, di mana rumah Tuhan? Kalau saudara dan saya ada di tempat ini, inilah rumah Tuhan, saudara. Inilah rumah saudara. Tuhan mau kita bersama-sama memberi yang terbaik. Berikan waktu untuk Tuhan. Berikan pelayanan yang Tuhan ingin kita berikan untuk Dia. Ada banyak hal yang kita butuhkan di tempat ini. Sekali lagi, Tuhan tidak mau menjadi pengemis. Tetapi Tuhan mau menjadikan saudara membuktikan diri sebagai seorang yang sungguh-sungguh bisa memberikan yang terbaik bagi rumah Tuhan.
Karena saudara sudah menikmati pemberian yang indah, hidup yang kekal, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita ada di tempat ini, apakah kita siap untuk memberi yang terbaik? Ketika saudara dan saya ada di dalam pekerjaan, apakah saudara juga sudah memberi yang terbaik? Di dalam pekerjaan saudara, kuasa yang dahsyat, pengalaman rohani yang ajaib akan menjadi bagian yang terus mengalir dalam hidup kita. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, akan melahirkan kehidupan yang siap untuk memberi untuk rumah Tuhan. Apakah saya dan saudara memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Mari kita renungkan bersama-sama. Apakah saya dan saudara memiliki pengalaman rohani yang ajaib bersama dengan Tuhan? Kita renungkan, apakah saya dan saudara memiliki kuasa yang dahsyat karena Tuhan? Dimanapun kita berada, seharusnya ketika sifat ini ada di dalam diri orang-orang yang percaya, termasuk Daud, beri yang terbaik untuk rumah Tuhan. Hanya masalahnya kita mau tidak memberi yang terbaik. Jangan berikan yang sisa-sisa. Jangan berikan hal-hal yang mungkin tidak baik, tetapi berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui rumah Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Biarlah menjadi lagu respon bagi kita bersama-sama. Mensyukuri atas Dia yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita akan berdiri bersama-sama. Jadi boleh menjadi komitmen kita bersama-sama. Ketika Tuhan meminta kita untuk memberi yang terbaik, biarlah kita merelakan untuk memberikannya yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Sekali lagi ku beri yang terbaik bagimu. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Kita tunduk kepala bersama-sama. Mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan hari ini. Jikalau kita bersama-sama masih belum bisa memberi yang terbaik, saatnya hari ini kita berkomitmen untuk memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik untuk Tuhan akan menghasilkan pemberian yang terbaik untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Ketika kita diminta oleh Tuhan, apa yang ada di dalam dirimu yang terbaik, yang bisa kau serahkan untuk aku? Apa yang menjadi jawaban kita? Mungkin saudara berkata, saya akan memberikan waktu saya untuk Tuhan. Saya akan mengabdi untukmu Tuhan. Saya mau melayanimu untukmu Tuhan. Saya mau memberikan hidupku untukmu Tuhan. Saya memberikan segalanya yang ada padaku untukmu Tuhan.
Mungkin itu menjadi janji kita pada masa-masa yang lalu. Bahkan pada masa sekarang ini kita seringkali mengucapkan janji-janji yang mungkin kita berikan kepada Tuhan. Tetapi apakah itu terwujud secara nyata dalam hidup kita? Mungkin ada banyak masalah, ada banyak kendala sehingga kita tidak bisa memberi yang terbaik. Kita tidak bisa memberi yang terbaik untuk pekerjaan kita. Kita tidak bisa memberi yang terbaik untuk keluarga kita. Kita tidak bisa memberi yang terbaik untuk rumah Tuhan. Kenapa bisa seperti ini? Apakah saudara memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang penting bagi saudara. Kalau saudara tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, saya yakin saudara tidak akan pernah bisa memberikan yang terbaik untuk pekerjaan saudara, keluarga saudara, bahkan rumah Tuhan. Saya yakin kalau saudara tidak memiliki pengalaman rohani yang ajaib, kalau saudara tidak memiliki kuasa yang dahsyat karena Tuhan, yang pernah saudara rasakan, saudara tidak akan pernah mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu, ketika hal ini tidak ada di dalam diri saudara, saatnya saudara berubah, bertobat di hadapan Tuhan. Karena 3 sifat ini menjadi sifat yang penting bagi saudara. Coba lihat ketika saudara beribadah, apakah saudara beribadah dengan sungguh? Coba lihat ketika saudara melayani, apakah saudara melayani dengan sungguh? Coba lihat ketika saudara bekerja, apakah saudara bekerja dengan sungguh? Seringkali yang ada di dalam pikiran kita adalah kepentingan diri dan kepuasan diri. Tidak memandang kepentingan Tuhan. Tuhan yang harus dimuliakan. Tetapi seringkali tidak terjadi. Karena saudara melihat sesuatu yang ada di dalam diri saudara. Apakah saya memiliki yang ingin saya miliki ada dalam diri saya? Bukan karena Tuhan. Karena usaha saya. Yang menyebabkan saya tidak bisa memberi yang terbaik. Mari kita berdoa secara pribadi. Jikalau ada sesuatu yang salah di dalam diri saudara, biarlah saudara mohon pengampunan. Saya tidak meminta saudara mengangkat tangan, saya tidak meminta saudara untuk datang ke depan. Tetapi biarlah saudara berkomitmen secara pribadi. Tuhan, aku mau memberi yang terbaik. Tetapi biarlah aku belajar memiliki sifat, memiliki hubungan yang baik dengan Engkau. Yakinlah saudara, ketika Tuhan menampi, saatnya akan ketahuan. Siapa yang gandum dan siapa yang ilalang. Kualitas yang seperti apa. Pada akhirnya akan ketahuan, walaupun mungkin sekarang kita akan tutup-tutupi apapun. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Inilah Tuhan kerinduan kami. Ampuni jikalau kami masih belum bisa memberi yang terbaik. Keegoisan kami, kedangkalan rohani kami. Bahkan mungkin perkara-perkara yang ada di dunia ini yang seringkali mempengaruhi kami. Untuk tidak bisa memberi yang terbaik untuk-Mu. Kenapa hal ini terjadi Tuhan? Karena kami seringkali kami melihat mungkin di dalam diri kami tidak memiliki hubungan yang baik dengan Engkau. Mungkin kami tidak memiliki pengalaman rohani yang ajaib bersama dengan Engkau. Bahkan mungkin kami juga tidak memiliki kuasa yang dahsyat karena Engkau. Yang kadang-kadang membuat kami tidak mau untuk melibatkan Engkau dalam diri kami. Ampuni kami. Berikan kekuatan bagi kami supaya kami kembali memiliki 3 sifat. Sehingga sifat ini boleh ada bagi kami dan kami mau memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Mungkin
persembahan persepuluhan kami, mungkin waktu kami, mungkin talenta kami, mungkin apa yang ada pada kami yang terbaik Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk memberi. Bahkan ketika kami ada dalam pekerjaan kami juga boleh memberi yang terbaik Tuhan. Karena kami sadar kami memiliki hubungan yang baik dengan Engkau. Karena Engkau begitu baik. Ketika kami ada dalam rumah tangga, ketika kami ada di dalam lingkungan masyarakat, biarlah kami juga boleh memberi yang terbaik untuk Engkau melalui siapapun yang kami temui. Kiranya itu terjadi atas kami. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang hadir, bahkan yang ada di rumah, supaya kami mampu untuk memberi yang terbaik bagi rumah Tuhan. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Dipulihkan dari COVID-19 yang terus meningkat. Pemulihan terjadi. Kami percayakan dalam tangan Tuhan umat baptis Indonesia menjelang Mubes tanggal 10 sampai 12 Agustus. Tuhan yang menolong supaya semua berjalan dengan baik. Safari Park Baptist Fellowship kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya, biarlah kami juga boleh belajar bersama-sama untuk ada dalam kebersamaan. Ketika ada di ibadah doa, ketika ada di persekutuan saung, ketika ada Kamis di safari, Embun pagi safari, Sabtu ceria, bahkan juga ibadah Safari Park. Bahkan kegiatan-kegiatan yang lain ketika kami harus bersekutu bersama dengan teman-teman yang lainnya, ada care group dan sebagainya, Tuhan tolong supaya kami semua boleh bertumbuh di dalam Tuhan, berpengalaman yang ajaib dengan Tuhan. Kau berkati Taman Safari Indonesia, pimpinan sampai kepada karyawan, semuanya Tuhan yang menopang dan menolong, memberkati. Dijauhkan dari COVID, tapi juga diberikan kekuatan kesehatan, boleh belajar untuk memberikan yang terbaik melalui pekerjaannya. Kami serahkan setiap apapun yang dibutuhkan. Tuhan yang menyediakan dan mencukupkan, berkat-Mu limpahkan bagi Pak M1, M2 dan M3, GM, semua yang ada yang terlibat di dalam pengembangan Taman Safari. Tuhan berkati. Bukan saja yang ada di tempat ini, yang ada di Prigen, yang ada di Bali, yang ada di Jakarta, yang ada di Batang, bahkan mungkin yang ada di tempat-tempat yang lain. Tuhan yang menolong supaya Engkau terus memberkati. Kami percayakan dalam tangan Tuhan pula, kiranya setiap jejaring daripada GBC Pulau Mas akan menghasilkan pekerjaan Injil yang terbaik. Jonggol, Kelapa Gading, TLCC, Gondang Dia, Tegal, Bangka, Talu Susua. Berkat-Mu limpahkan atas mereka. Bahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Mungkin kami sedang menghadapi pergumulan kesehatan, pekerjaan, keluarga, masa depan, pasangan hidup. Bahkan hal apapun yang sedang kami pergumulkan Tuhan. Kami mohon Engkau campur tangan. Dan biarlah yang terbaik itu pun terjadi atas setiap apa yang kami doakan. Kehendak-Mu nyata dan jadi atas kami. Terima kasih Bapa, akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni jikalau dalam ibadah kami kurang layak dan kurang berkenan di hadapan-Mu. Tetapi biarlah kiranya berkat-Mu terus mengalir atas kehidupan kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya, biarlah kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus akan menjadi berkat yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita sekalian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.